Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang Kesultanan Banten, sejarah, pendiri, masa kejayaan, dan peninggalan. Mari dengarkan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Kesultanan Banten, sejarah, pendiri, masa kejayaan, dan peninggalan. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultana Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 Masehi, yang juga putra Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 sampai 1683 Masehi. Sejarah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat. Namun, usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah. Di Pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya dari Pajajaran. Keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode tahun 1525 sampai 1526. Sunan Gunung Jati kemudian menetap beberapa saat di Banten dan membentuk suatu pemerintahan. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati memilih kembali ke Cirebon dan kekuasaan Banten diserahkan kepada anaknya, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin lantas dinobatkan sebagai Raja pertama Kesultanan Banten dan mengembangkan Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Lambat laun Banten menjelma menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang-pedagang dari mancanegara. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Pasalnya, Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan.
Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan pada tahun 1673 dibangun sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Menurut Ayang Utriza yakin 2008 kemajuan Banten membuat Cornelis de Houtman pada 1596 menggambarkannya sebagai Amsterdam van Java atau Amsterdamnya Pulau Jawa. Kemunduran Kesultanan Banten. Kebijakan Kesultanan Banten yang menolak praktik monopoli perdagangan rupanya tidak disukai oleh Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur atau VOC. Terlebih, Sultan Ageng terlihat sangat keras menentang VOC. Konon, berulang kali VOC melobi sang Sultan agar dapat mendirikan perwakilan di Pelabuhan Banten. Namun, permohonan tersebut selalu mendapatkan penolakan dari Sultan Ageng. Sultan Ageng kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Sultan Debu Nashar Abdul Qohar atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Sultan Haji berbeda dengan ayahnya, dia cenderung lunak terhadap VOC. Hal itu dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba antara ayah dan anak ini. Memasuki tahun 1680, pecah perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Perang saudara pun tidak terelakkan. Sultan Ageng yang merasa putranya sudah menyeleweng, menyerang dan mengambil alih istana kesultanan. Sultan Haji yang mengalami kekalahan tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mendapatkan bantuan baik dari VOC hingga kerajaan Inggris. Selang 2 tahun, Sultan Haji yang mendapat dukungan penuh VOC melancarkan serangan balik. Istana kesultanan berhasil direbut, sehingga Sultan Ageng dan putra-putra lainnya yang setia harus mengungsi ke pedalaman. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh VOC dan dibuang ke Batavia. Sementara Sultan Haji naik tahta sebagai penguasa Kesultanan Banten. Namun dia naik tahta dengan didahului Perjanjian Banten yang sangat menguntungkan VOC. Akhir hayat Kesultanan Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sepenuhnya berada dalam kontrol VOC maupun Belanda. Sebab runtuhnya Kesultanan Banten dimulai pada abad ke-19 saat Nusantara diduduki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daeders. Daeders saat itu menginisiasi pembangunan jalan raya pos yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Saat itu, Daeders memerintahkan Sultan Banten untuk memindah pusat kerajaan ke daerah Anyer dan menyiapkan tenaga kerja untuk pembangunan jalan. Namun permintaan itu ditolak Sultan. Akibatnya, Daeders menurunkan pasukan untuk membombardir istana Surosowan sebagai pusat Kesultanan Banten. Sultan Banten saat itu ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Pada 1808, Daeders mengumumkan bahwa Kesultanan Banten menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1813, kolonial Inggris berkuasa saat itu resmi menghapus Kesultanan Banten. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin diturunkan paksa dari tahtanya. Beberapa peninggalan Kesultanan Banten antara lain Masjid Agung Banten, Masjid Kasunyatan, Benteng Keraton Surosowan, Masjid Pacinan, dan Benteng Spilwitz. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah. Semoga saja bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan selanjutnya.
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.